bikin mahal itu aromatikanya. Dan ini yang dicari orang dunia dulu di sini. Ini yang bikin Portugis datang ke sini. Portugis datang, Spanyol datang di sini dan bunuh-bunuhan di sini gara-gara ini aromanya ini. Kok berani? Belum punya hubungan, sudah memulai usaha, kok berani? Ya, coba-coba. Anak mami nyuci. Fishing for living. Perpisahan. Kurang kamera dulu foto sini. Novi. Ini dulu. Foto biar berempat. Ini namanya Novi yang selama ini Masakin. menjadi bos. Hampir sepanjang Agustus 2015, kami berada di Sulawesi Selatan untuk melakukan editing film The Mahuzes sembari beristirahat. Keluarga, pasangan jurnalis, dan dokter inilah yang menampung dan menjamu kami. Kami lalu memulai perjalanan melintasi Sulawesi dari sebuah kawasan pegunungan kapur atau Kars di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tempat ini dikenal sebagai Ramang-Ramang di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Luas kawasan Kars Maros Pangkep ini mencapai 46.000 hektar. Sebagian di antaranya masuk kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Di seluruh dunia, bentang alam seperti ini hanya ditemukan di Cina dan Vietnam. Yang kami susuri ini hanya salah satu sisi dari Ramang-Ramang yang berhasil bertahan dan kini menjadi tujuan wisata. Kami tiba di Kampung Berua saat musim kemarau. Maka situasinya berbeda dengan foto-foto di brosur wisata yang hijau dan basah. Saat ini juga bukan musim wisatawan. Sebagian warga memanfaatkan untuk memperbaiki perahunya. Kini ada 180-an perahu wisata milik rakyat yang beroperasi.
Perahu ini untuk melayani 74.000 wisatawan yang datang setiap tahun, atau rata-rata 200 orang per hari. Inilah wajah kampung Berua di Ramang-Ramang saat musim hujan. Ada dua cara melihat bentang alam yang berumur 30 juta tahun ini. Cara pertama, dengan menikmati apa adanya dan memanfaatkan airnya untuk pertanian, peternakan, dan pariwisata. Cara ini sudah dijalani sejak manusia pertama mulai menempati kawasan Kars ini 40.000 tahun yang lalu. Cara kedua, melihatnya sebagai bongkahan geologi yang menyimpan deposit marmer dan bahan baku semen. Cara ini mulai dilakukan 2 dekade terakhir. Dan 4.700 keluarga di desa Salendrang memilih cara yang pertama, yakni melanjutkan cara hidup para leluhurnya, dengan bonus menjadi lokasi wisata berbasis masyarakat. Tahun 2008, ada 3 perusahaan yang mendapatkan izin menambang batu kapur di kawasan ini. Namun warga menolak. Salah satunya adalah Muhammad Ikhwan atau dikenal dengan julukan Iwan Dento. Di Tangganai kah? Dalekang? Ia kini adalah ketua kelompok sadar wisata hutan batu di Kampung Kars, Ramang-Ramang. Ada beberapa kasus sebenarnya di mana kecemburuan sosial antara orang yang bekerja di kegiatan pertambangan dengan masyarakat yang tidak bekerja di kegiatan pertambangan. Yang tidak bekerja kemudian merasa bahwa kami tidak mendapatkan atau mereka tidak mendapatkan apa-apa dari kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh orang. Kemudian orang-orang yang bekerja di dalam, terutama yang pribumi, itu malah tidak berada pada posisi yang cukup bagus. Artinya penguasaan industrinya itu tetap oleh orang-orang yang datang dengan latar belakang mereka, baik latar belakang keluarga dan sebagainya. Terus kedua, kegiatan ini bukan kegiatan permanen. Ada waktu di mana kegiatan ini berhenti dan masyarakat akan kembali kepada kehidupannya yang sebelumnya, tapi potensinya juga sudah hilang. Mereka sudah tidak bisa bikin apa-apa ketika kegiatan itu berhenti. Setelah memukul mundur investor tambang, warga Salendrang tidak berdiam diri. Kita lagi Pak, supaya kita harus belajar. Nah, caranya Pak, pencet. Mereka melakukan berbagai aktivitas seperti pemetaan batas-batas wilayah agar tidak diserobot, terutama oleh industri tambang. Sebut dulu Akurasinya 402. Sebab di sekeliling desa Salendrang kini terdapat 16 izin penambangan semen dan marmer. Saya juga tidak bisa memungkiri bahwa mungkin kita tidak bisa menjaga seluruhnya. Tapi paling tidak ada regulasi yang membagi ruang secara adil. Ada hak-hak yang sama antara masyarakat dengan korporasi. Selama ini kan agak, menurut saya agak timpang memang, karena korporasi itu begitu gampang mendapatkan ruang-ruang kelola, meskipun itu berada dalam kawasan esensial, kawasan lindung dan sebagainya. Sementara masyarakat memiliki akses ke potensi mereka sangat terbatas. Kaum perempuan juga ikut mengantisipasi dampak pariwisata dengan aktivitas pengolahan sampah. Fundamental utama ekonomi warga pun berhasil diselamatkan. Pertanian dapat berlanjut dan ikut memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung padi nasional. Peternakan juga ikut berkembang karena kecukupan air dan ketersediaan pakan. Warga Kampung Berua misalnya juga hidup dari tambak ikan
yang sumber airnya berasal dari pegunungan Kars yang masih utuh. Dari fundamental ekonomi inilah lahir ekonomi baru dari pariwisata. Lima tahun setelah ekspedisi Indonesia Biru, ditemani kawan-kawan mahasiswa, saya kembali ke Ramang-Ramang. Kini bahkan terdapat hampir 200 perahu wisata, bantuan dari berbagai pihak. Namun agar jumlahnya terkendali dan tidak saling merugikan, warga membuat aturan bahwa izin perahu hanya dikeluarkan untuk mereka yang rumahnya di pinggir aliran sungai. Karena pemilik harus punya tempat untuk menambatkan perahunya. Dari setiap perjalanan yang bertarif Rp200.000, pemilik perahu dikenai potongan Rp10.000 untuk kas desa dan kelompok. Sampai Del Castro tahu di sini ketemu. Fidel Castro sama siapa lagi? Nah, Che Guevara gitu. Itu tentaranya. Di sini nih awal mula revolusi Kuba terjadi. Kalau nggak sah. Sini dulu. Pantas bidik misimu diputus. Pendapatan lainnya datang dari retribusi wisatawan. Kalau lagi akhir pekan berapa tamunya? Nggak nentu. Kalau lagi rame berapa? Iya, kalau kita biasa mencapai 200 orang, 300 orang. Kalau Pas Sabtu hari Minggu? libur, iya. Sabtu Minggu. Kalau hari biasa agak sepi. Agak sipis. Nah ini nanti retribusinya untuk desa atau dusun atau? BUMDes. Oh BUMDes. Iya. Oh ini dikelola Masyarakat BUMDes. juga, iya. Apa programnya untuk apa? Ya. Bikin-bikin ini dermaga ini Iya, juga dari. iya. Untuk pengelolaan. Ayo ke sini kita lestarikan alam untuk menjaga kars yang ada di sini. Nah, ini artinya dalam bahasa Bugis kalau mau diartikan ke Indonesia. Emang kenapa kita harus jaga kars? Karena ketika kita menjaga kars, maka kars akan menjaga kita. Itu saja. Itu saya dapat dari filsuf Taman Batu, Pak Yo. Setelah ada wisata, alhamdulillah perkembangan ekonomi warga di sini sudah meningkat juga. Sambil ada tambahan penghasilan tambahan dari hasil nelayan. Jadi penghasilan utama dari bertani? Ya bertani, nelayan dan tambak. Tambak, oke. Terus wisata jadi tambahan ya? Ya. Wisata tambahan. Sekarang tambahan, posisi tambahannya itu lebih banyak atau? Lebih banyak. Jadi tambahannya lebih banyak daripada yang utama? Daripada yang utama. Berarti, tapi kalau nggak ada wisata pun tetap bisa hidup ya? Alhamdulillah hasil dari bertani dengan nelayan. Kita bersyukur karena adanya wisata, adanya tempat wisata ini, perekonomian warga di sini semakin memenuhi. Istilahnya bisalah kita bisa beli apa yang kita mau. Jadi tapi ini juga dikelilingin ada
tambang semen, pabrik semen juga Pak ya, di daerah Ya, sini Pak ya. ada. Di Di sini kalau khususnya di Maros itu ada semen Besoa sama dengan Tonasa. Khawatir nggak Pak suatu saat? Ya khawatir sih khawatir, tapi mudah-mudahan tidak. Tumbuhan ada. Cocok bisa jadi model sebenarnya. Saya lupa namanya itu. Pernah kita coba itu Kembangkan. untuk pembuatan sampo dari buah apa gitu yang baunya ini, tapi kita pernah coba. Mengkudu, Ya, mengkudu, buah mengkudu. mungkin. Oh. Mengkudu yang bau Moni, sekali. iya, moni ya. Itu kita pernah coba sama Kak Iwan. Mengelola itu menjadikan sampo. Bisa. Sementara Tahap pencobaan ini. ada di lab Ya, di lab katanya. di lab, diuji laboratoriumnya. Kita belum tahu apakah bisa atau tidak. Kalau memang hasilnya bisa, kita akan terapkan ke depannya. Dulunya kan orang tua kita pakai sampo itu dari jerami padi. Selamat tinggal Unilever. Wah. Kamu lagi mandi? Masuknya wisatawan membuat ekonomi warga berkembang. Kafe, homestay, parkir, atau warung-warung yang dikelola warga dalam waktu 5 tahun telah bermunculan. Iwan Dento kini mengelola sebuah kafe yang menjual aneka makanan dan minuman lokal. Tak hanya manusia yang diuntungkan, ada sekitar 732 fauna dan 710 jenis flora yang tetap hidup dalam satu ekosistem. Kami membayangkan para petani di pegunungan Kars Kendeng, Jawa Tengah, yang telah kami rekam dalam film Samin versus Semen. Jika kawasan Kars ini dibiarkan, menurut dokumen kajian lingkungan hidup strategis, valuasinya justru mencapai 1,3 triliun rupiah setiap tahun. Itulah nilai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan yang menghidupi ratusan ribu orang. Setiap hektar sawah produktif menyerap setidaknya 10 tenaga kerja dan menghidupi puluhan lainnya seperti usaha penggilingan padi dan transportasi. Maka 100 hektar sawah produktif seperti di Kabupaten Pati ini saja sanggup menyerap setidaknya 1.000 tenaga kerja. Inilah yang menjadikan Pati berjuluk Bumi Minatani alias lumbung pangan. Sementara sebuah pabrik semen berkapasitas 3 juta ton per tahun hanya menyerap 600 tenaga kerja. Dari sektor pariwisata berbasis komunitas inilah, warga di Salendrang memiliki pendapatan rata-rata 3 juta rupiah per bulan. Jika saat itu mereka memilih bekerja di pabrik semen atau tambang marmer, barangkali akan menikmati upah minimum yang jumlahnya tak berbeda. Tapi, warga akan kehilangan lebih banyak hal esensial yang lain dalam hidup mereka. Seperti air yang semula keluar dari bebatuan Kars, kini harus dibeli dari perusahaan air minum kemasan. Kami meninggalkan ramang-ramang dengan sebuah kesimpulan, bahwa lapangan kerja tak hanya diciptakan oleh masuknya investor. Lapangan kerja dan kesejahteraan juga bisa lahir dari kedaulatan warga atas lingkungannya sendiri, dari kreativitas dan imajinasinya yang bahkan melampaui imajinasi negara.
Setelah 3 bulan berpisah dengan motor kami sejak Papua, perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri aspal dari Maros ke Toraja di Sulawesi Selatan hingga 2000-an kilometer selanjutnya menuju Poso, Gorontalo, hingga Bitung di ujung utara Celebes.